Cerita dimulai saat seorang pria bernama Inshu yang bertugas sebagai staf penata cahaya pergi mendadak karena mendapat kabar istrinya mengalami kecelakaan. Di bawah hujan salju, ia pun pergi ke rumah sakit untuk menemui istrinya. Setelah sampai di rumah sakit, istrinya berada di ruang operasi. Di sana, Inshu melihat seorang wanita cantik bernama Soyong yang sedang duduk sambil menangis. Setelah operasi selesai, akhirnya Inshu bisa bertemu istrinya. Di kantor polisi, Inshu bertemu kembali dengan Soyong. Di sanalah mereka mengetahui kalau pasangan mereka berada di mobil yang sama saat kecelakaan. Mereka pun diperlihatkan foto-foto kecelakaan dan polisi mengatakan kalau istri Inshu yang bernama Sujin dalam keadaan mabuk saat itu. Namun Inshu menjawab kalau istrinya tidak pernah mabuk. Mereka pun diminta untuk mengambil barang-barang milik korban, mulai dari jam tangan, kamera. Betapa terkejutnya mereka karena di antara barang-barang tersebut terdapat satu alat kontrasepsi. Mereka pun pergi melihat keadaan mobil yang ditumpaki oleh pasangan mereka yang terlihat sangat rusak. Soyong pun mengecek kamera hitam itu. Betapa terpukulnya Soyong karena di kamera tersebut ada video perselingkuhan suaminya bersama dengan wanita yang tak lain istri dari Insun. Soyong pun kembali ke rumah sakit dengan perasaan kecewa dan sedih. Sementara itu, ayah Sojin datang untuk menemui putrinya. Sambil makan, Inshu memberitahu ayah mertuanya itu kalau ia akan kembali ke Seoul untuk beberapa hari. Sesampainya di rumah, Inshu mengecek ponsel istrinya dan setelah melihat isi percakapan istrinya dengan orang lain, Inshu terlihat sangat marah dan kecewa. Inshu pun pergi ke Seoul dan bekerja kembali, namun karena beberapa waktu yang lalu ia pergi meninggalkan pekerjaannya, itu membuat produser sangat kecewa. Inshu pun diberi saran oleh temannya untuk cuti sementara dan Inshu menerima saran itu. Inshu pun menyewa penginapan di depan rumah sakit dan di sana ia bertemu dengan Soyong dan ternyata kamar mereka bersebelahan. Setelah menyimpan barang-barangnya, Inshu kembali ke rumah sakit. Di rumah sakit, Soyong sempat melihat kondisi istri Inshu dan begitu juga sebaliknya karena tempatnya yang berdekatan. Karena beberapa hari ini Inshu tidak bisa tidur, ia pergi ke apotik untuk membeli obat penenang dan ternyata Soyong ada di sana dengan keluhan yang sama dengannya. Di depan pintu penginapan, Soyong bertanya kepada Inshu bagaimana ia bisa mengetahui kalau istrinya selingkuh. Inshu pun menjawab kalau ia tahu karena membaca pesan di HP istrinya. Soyong mengatakan kalau kamera hitam itu bukan milik suaminya. Inshu pun diminta untuk mengambil kamera itu. Di kamarnya, Inshu membuka kamera itu dan betapa kagetnya ia saat melihat isi video itu yang ternyata adalah video perselingkuhan istrinya. Inshu kembali ke rumah sakit dan dengan perasaan kecewa, ia mengatakan kalau lebih baik kau mati saja Sojin. Dalam keadaan mabuk, Inshu mengetuk pintu Soyong dan ingin berbicara di rumahnya. Bukannya bicara, Inshu malah tertidur sampai pagi. Keesokan harinya, Inshu kembali ke rumah sakit dan meminta maaf kepada Soyong atas kejadian semalam. Karena korban dari kecelakaan itu tidak mudah untuk berdamai, akhirnya Inshu dan Soyong diminta untuk menghadiri pemakaman korban. Mereka pun pergi bersama ke rumah korban tersebut. Sesampainya di sana mereka langsung diusir pergi
karena tidak diterima di sana. Di perjalanan pulang, Soyong tidak berhenti menangis dan meminta Inshu untuk menghentikan mobilnya sebentar agar bisa keluar untuk melampiaskan semuanya. Setelah tiba di penginapan, mereka berdua masuk ke kamar masing-masing untuk istirahat. Di pagi harinya, Inshu kembali ke rumah sakit untuk merawat istrinya dan ia berkata kalau dirinya tidak mengerti mengapa istrinya tega berselingkuh. Di malam hari, untuk menghilangkan beban pikiran, Inshu pun bermain-main dengan salju di bawah. Dari atas penginapan, Soyong melihatnya dan langsung menemui dirinya. Inshu pun mengajak Soyong bermain salju dan berjalan-jalan untuk menghirup udara malam. Mereka pun saling bertanya satu sama lain. Mereka semakin dekat dan akrab, bahkan mereka minum-minum bersama. Soyong berharap kalau semua ini hanya mimpi dan berharap pula kalau suaminya bangun dari koma agar ia dapat penjelasan darinya. Inshu mengatakan kalau istrinya bangun ia akan balas dendam. Soyong menjawab apakah mereka harus menjalin asmara seperti yang pasangan mereka lakukan. Mereka pun hanya bisa tertawa. Di keesokan harinya mereka berdua kembali bertemu dan makan mie bersama. Inshu pun kembali ke Seoul untuk pekerjaannya dan di sana ia mendapat telepon dari Soyong yang ternyata sedang berada di Seoul. Mereka pun kembali bertemu untuk menghilangkan rasa kedinginan. Mereka akhirnya bermain kejar-kejaran. Keesokan harinya, Soyong kembali ke rumah sakit untuk merawat suaminya yang masih terbaring koma, begitu juga dengan Inshu. Di lain waktu, Soyong memberikan tanaman bunga kepada Inshu dan memintanya untuk menjaga dan merawatnya jangan sampai mati. Perasaan cinta pun akhirnya tumbuh di antara mereka berdua. Di suatu pagi, Soyong menerima pesan dari Inshu untuk pergi bersama. Soyong pun mengiyakan ajakan itu. Akhirnya mereka bertemu di sebuah pantai yang indah dan minum kopi bersama. Selesai dari sana, mereka akhirnya pergi ke sebuah hotel dan di sana mereka melakukan balas dendam dengan menghabiskan waktu malam bersama. Di pagi harinya, mereka berdua berjalan-jalan di tepi pantai. Mereka bahkan berfoto bersama. Sesampainya di rumah, Inshu terus memandangi Soyong dari belakang. Tanpa bicara, Inshu langsung jongkok dan memalingkan Soyong tepat di depannya. Mereka pun saling bertatapan. Namun tiba-tiba ada orang mengetuk pintu dan ternyata itu ayah mertua Inshu. Agar tidak ketahuan dirinya sedang berduaan dengan Soyong, Inshu langsung menyuruh Soyong untuk bersembunyi di kamar mandi. Saat ayah mertua Inshu sudah pergi, Inshu kembali menemui Soyong yang masih di toilet dan langsung memeluknya. Terlepas dari rasa ingin balas dendam, mereka berdua akhirnya saling jatuh cinta. Hari terus berganti, mereka kembali ke rumah sakit untuk merawat pasangan mereka masing-masing. Mereka pun kembali bertemu dan kali ini mereka berani untuk bergandengan tangan. Dan saat itu Inshu mendapat kabar kalau istrinya telah sadar. Inshu pun pergi ke rumah sakit untuk menemui istrinya yang ternyata butuh beberapa minggu untuk bisa bicara. Soyong pun kembali ke rumah sakit sendirian dan di sana ia melihat Inshu sedang menyuapi istrinya dan Soyong terlihat sangat cemburu. Beberapa hari kemudian, Inshu datang menemui Soyong dan ia mengajak Soyong untuk makan bersama. Bukannya makan bersama, mereka malah pergi tidur bersama. Di malam hari, mereka mendapat panggilan dari rumah sakit.
dan mereka kompak beralasan kalau sekarang ada urusan mendadak dan akan kembali esok hari. Di pagi harinya, Soyong buru-buru ke rumah sakit dan mendapat kabar kalau suaminya telah meninggal. Singkat cerita, pemakaman pun dilakukan. Insu juga turut hadir dan menguatkan Soyong atas semua yang terjadi padanya. Di keesokan harinya, Insu kembali ke rumah sakit untuk bertemu istrinya yang ternyata sudah bisa berbicara. Sambil merokok, Sujin mengatakan kalau dirinya sangat meminta maaf atas semua yang telah ia lakukan. Sementara itu, Soyong sedang beres-beres untuk pergi dari penginapan. Namun sesampainya di sana, Soyong malah merasa berat untuk meninggalkan Insu. Kemudian Soyong pergi ke restoran yang berada di samping penginapan untuk memperhatikan Insu dari kaca restoran. Soyong pun merasa sedih, begitu juga dengan Insu. Beberapa hari kemudian, Insu kembali bekerja sebagai staf penata cahaya di sebuah konser besar. Setelah konser selesai, salju pun turun dan mengingatkannya kepada Soyong, begitu juga dengan Soyong. Insu memutuskan untuk menghubungi Soyong dan menemuinya, lalu mereka pergi bersama di tengah kabut salju. Mereka tak tahu harus kemana, namun yang pasti mereka ingin terus bersama. Dengan begitu cerita pun selesai.